Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil ringkasan dari modul yang telah diberikan di e-learning sebelumnya yang berjudul Karya Ilmiah dan Penelitian. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Fauzan dari kelas G dengan NIM 12050111663. Baik, kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang karya tulis. Berdasarkan corak penulisannya, karya tulis dapat dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama, ada studi komparasi. Yang kedua, ada rekayasa sistem. Yang ketiga, rencana bangun dan simulasi, serta yang keempat adalah satu penelitian. Tujuan dari keempat karya tulis ini adalah sama, yaitu untuk mencari jawaban akhir dari masalah yang diberikan. Namun, untuk bagian yang keempat, yaitu bagian satu penelitian, terdapat satu hipotesa yang harus diselesaikan dalam berbagai metode. Sehingga dalam presentasi kali ini akan dibahas secara lebih detail. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah ini memiliki format yang berbeda dari makalah pada umumnya. Format ini adalah kekhususan atau aspek khusus yang dimiliki oleh karya ilmiah. Aspek ini terbagi menjadi 3, yaitu biasanya yang pertama, karya ilmiah ini mengupas dan mempermasalahkan pengetahuan, kemudian menggunakan bentuk dan bahasa ilmiah, serta yang terakhir menerapkan kebenaran ilmiah dan disajikan dengan metode yang ilmiah pula. Oleh karenanya, tidak semua karya tulis dapat dikatakan ilmiah jika karya tulis tersebut belum memenuhi ketiga unsur yang telah disebutkan ini, maka dia tidak termasuk ke dalam karya tulis ilmiah. Kemudian yang kedua adalah kaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Karya tulis ilmiah sendiri sangat berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Pada hakikatnya, pengetahuan tersebut secara dinamis akan terus berkembang oleh adanya pengetahuan-pengetahuan baru. Oleh karenanya, muncullah karya tulis ilmiah ini sebagai sebuah metode atau sebuah karya yang dapat menyelesaikan atau memberikan jawaban atas permasalahan tersebut. Seperti yang dapat kita lihat pada diagram siklus berikut, ada 3 hal yang terus berkesinambungan yang akan terus terjadi dalam prakteknya. Yang pertama adalah ketidakmampuan ilmu pengetahuan menyelesaikan masalah. Kemudian dari sini muncullah ikhtiar ilmuwan dengan melakukan kajian atau penelitian sehingga menghasilkan output atau hasil akhir, yaitu suatu ilmu pengetahuan akan berkembang. Nah, KTI sendiri termasuk ke dalam fase ikhtiar ilmuwan dengan mengerjakan kajian atau penelitian. Karena dengan mereka membuat sebuah karya tulis ilmiah, mereka akan melakukan berbagai penelitian, berbagai metode-metode yang akan dipraktekkan dan kemudian menghasilkan suatu hasil akhir yang akan menjadikan ilmu pengetahuan tersebut jadi berkembang. Kemudian pengguna karya tulis ilmiah. Biasanya karya tulis ilmiah sendiri ini dipakai oleh para akademisi seperti para ilmuwan, para peneliti, para praktisi dan profesional, serta para pelajar dan mahasiswa. Sehingga dalam prakteknya, kemampuan menyusun karya tulis ilmiah ini sudah semestinya diketahui oleh para akademisi tersebut. Dan secara tidak langsung juga mereka lah yang akan menggunakan serta mengimplementasikan karya tulis ilmiah ini dalam berbagai kegiatan mereka. Namun, sangat disayangkan dalam prakteknya banyak dari para akademisi ini, terutama para mahasiswa dan atau pelajar, masih tidak mengetahui bagaimana cara menyusun karya ilmiah dengan baik. Karena mereka pada dasarnya hanya diajarkan bagaimana sistematikanya, kemudian
bagaimana cara membuat karya ilmiah yang baik namun tidak memperhatikan aspek dari ilmu pengetahuan atau aspek keilmiahan dari karya tulis yang telah mereka buat. Jadi tidak dapat dikatakan sebagai karya ilmiah yang baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang karya tulis ilmiah yang populer. Setelah kita membahas bagaimana penggunaan atau pengguna dari karya ilmiah yang telah dibuat, maka kita akan membahas tentang karya ilmiah populer. Sebelum itu, populer di sini adalah dikenal oleh orang banyak. Jadi, kalau kita berbicara tentang ilmu pengetahuan populer, maka kita dapat mengatakan bahwa ilmu pengetahuan tersebut diketahui oleh orang banyak tanpa meninggalkan unsur ilmiahnya, tapi dapat dipahami oleh para layak umum atau orang-orang awam. Bagaimana caranya kita dapat membuat suatu karya ilmiah yang tentu saja populer bagi setiap orang? Bagaimana cara mempopulerkannya? Yang pertama, kita dapat menyatakan hasilnya. Biasanya, hasil dari karya tulis ilmiah tersebut merupakan hasil dari penelitian selama bertahun-tahun atau bahkan dalam tempo yang sangat-sangat lama. Tetapi, jika kita dapat menyatakan hasilnya secara lebih mendasar dan menggunakan istilah yang kita lakukan sehari-hari, maka dapat kita jadikan kesimpulan bahwa menyatakan hasilnya ini adalah cara untuk mempopulerkan karya tulis ilmiah tersebut. Kemudian yang kedua adalah sejarah keilmuan penemunya. Misalnya, kita mengenal berbagai sosok ilmuwan seperti Isaac Newton atau Louis Pasteur, Faraday, dan berbagai ilmuwan lainnya. Jika kita mempelajari bagaimana sejarah mereka dalam menemukan berbagai penelitiannya, maka kita akan secara tidak langsung mengetahui apa saja yang mereka temukan, apa saja yang mereka teliti, dan apa saja yang mereka telah perbuat dalam untuk menemukan hasil kerja mereka tersebut, sehingga dapat menjadikan ilmu pengetahuan tersebut populer melalui karya tulis ilmiah mereka. Kemudian yang ketiga, mendeskripsikan jalannya percobaan atau pengamatan. Misalnya, kita sedang melakukan penelitian terhadap aplikasi Google. Kemudian kita mendeskripsikan berbagai percobaan atau pengamatan yang kita lakukan terhadap Google tersebut. Maka secara tidak langsung para pembaca atau para khalayak umum tersebut akan menganggap mereka ada atau mereka yang melakukan percobaan tersebut, sehingga dapat membuat sebuah karya tulis tersebut menjadi lebih populer. Kemudian yang terakhir, adanya cerita fiksi atau cerita fiktif, tetapi berdasarkan ilmu. Misalnya saja berbagai film-film seperti film-film science fiction yang kita sering tonton di layar-layar lebar. Sebenarnya itu tidak terlalu jauh dengan ilmu pengetahuan, cuman dari bumbu-bumbunya sendiri yang diperindah, kemudian dimasukkan, dibuat semacam narasi, dan kemudian jadilah sebuah film yang tidak jauh-jauh sebenarnya dari ilmu pengetahuan, cuman diberikan sedikit bumbu-bumbu agar menarik perhatian orang. Selanjutnya, karya tulis penelitian. Karya tulis penelitian ini memiliki karakteristik lain. Yang pertama, dia biasanya memiliki satu hipotesa. Satu hipotesa ini adalah suatu praduga apakah ini akan berjalan sesuai dengan maksud yang diinginkan oleh sang peneliti. Kemudian setelah dia menentukan hipotesa tersebut, dia akan membahas dengan metode-metode tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, apabila sudah berhasil atau mendapatkan jawaban diinginkan, maka hipotesa tersebut akan berubah menjadi tesa, sehingga dapat dirujuk atau menjadi sebuah teori yang dapat digunakan di khalayak luas. Selanjutnya, sistematika penulisan karya penelitian ini ada 5. Yang pertama ada pendahuluan, ada tinjauan literatur, metodologi, temuan dan pembahasan, serta yang terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi. Untuk di Indonesia sendiri, karya tulis penelitian ini kita dapat
juga dikatakan sebagai tesis. Pembagian tesis sendiri di jenjang perguruan tinggi Indonesia tersebut ini ada 3. Yang pertama, pada jenjang strata 1 atau S1 kita mengenalnya sebagai skripsi atau skripsi S1. Kemudian di strata 2 kita mengenalnya sebagai skripsi S2 atau skripsi magister. Kemudian yang terakhir di strata 3 kita mengenalnya sebagai disertasi atau disertasi doktoral. Kemudian proposal penelitian. Untuk dapat melakukan suatu penelitian atau dalam membuat sebuah karya tulis penelitian, tentu saja kita harus memiliki persetujuan dari dosen pembimbing tesis kita. Nah, untuk membuat suatu karya tulis ini dibutuhkan sebuah proposal terlebih dahulu. Nah, untuk komponen proposalnya tersebut, yang pertama ada halaman pertama yang berisi 2 komponen. Komponen pertama ada judul proposal yang terdiri dari judul tesis atau studi yang sedang kita teliti atau yang akan kita teliti, kemudian nama jurusan dan fakultas, nama dan nomor mahasiswa, kemudian bulan dan tahun. Kemudian komponen yang kedua dari halaman pertama ini ada ringkasan proposal yang berisi tentang abstrak ringkas tentang proposal yang akan kita ajukan kepada pembimbing tersebut. Kemudian ada pendahuluan. Pendahuluan berisi tentang pengantar dan latar belakang atau masalah studi yang ingin kita teliti. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan penelitian kunci. Kemudian apa tujuan penelitian ini dibuat. Kemudian delimitasi studi atau bagaimana usul yang akan kita berikan. Atau ada keterbatasankah dari studi akan dapat kita tata. Kemudian ada signifikansi penelitian. Berikutnya, komponen yang ketiga ada tinjauan literatur dan kerangka teoretikal. Maksudnya di sini kita dapat melihat karya-karya terdahulu yang kira-kira relevan. Yang kira-kira relevan dengan apa yang akan kita teliti saat ini sehingga dapat menjadi tambahan bagi kita untuk merancang penelitian yang sedang kita buat. Kemudian komponen keempat yaitu prosedur penelitian yang meliputi berbagai rencana penelitian dan atau teknik atau metode yang akan kita usulkan kepada dosen pembimbing yang terdiri dari selaian pandang tentang desain studi, konsep kunci dan definisi dari istilah-istilah penting yang akan kita gunakan, data atau sumber informasi, pengumpulan data atau informasi yang diusulkan, kemudian metode yang diusulkan untuk menganalisis data, kemudian kerangka kerja. Biasanya kita telah menggunakan teori yang ada untuk membuat kerangka kerja kita. Kemudian yang terakhir adalah rentang masa yang kita gunakan untuk melakukan penelitian serta budget atau anggaran yang akan kita gunakan selama masa penelitian tersebut. Kemudian yang terakhir kita wajib menentukan referensi yang akan kita gunakan untuk membuat karya tulis penelitian ini. Disitir dengan baik, dibuat dalam suatu daftar agar dapat menjadi rujukan atau menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau kalimat yang saya ucapkan. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.